sebentar kepada kelompok penyaji. Izin saya ambil absensi dulu. Fadila. Hadir, Kak. Iwan Gabriel. Hadir. Cici. Hadir. Profil hadir. Iswatu Hasana. Pauli Adriana. Iya, Iswatu. Hadir, Kak. Herlin Aryani. Hadir. Fadla Zainudin Hasibuan. Ibnatus Salis. Hadir, Kak. Yang lain ini. Kursi Sombi. Tes dulu. Hadir, Kak. Imam Mita Priani. Hadir, Kak. Sentiasa Magdalena Utapea. Vici Nadia. Hadir, Kak. Franky Sipahuta. Hadir, Kak. Irene Lubis. Fadlan Jainuddin Hasibuan. Hadir. Kini Rismanullah. Hadir, Kak. Virsun Sihombing. Irene Lubis. Hadir, Kak. Fitri Anissa. Hadir, hadir. Terima kasih, Said. Grace Mutiara. Hadir. Hadir, Kak. Buka suara. Keisha Ardiani Kusuma. Hadir, Kak. Gimana hadir ya, Kak? Hadir, hadir. Hadir. Leviana Margarita. Hadir. Gina Damayanti. Hadir. Hadir. Riwari. Hadir. Ilmu. Kayaknya. Hadir. Gimana saja? Yunita Francisca Hareva. Hadir. Fiona Aulia Siregar. Hadir. Skype bisa produk. Saya bisa Tanda. Hadir. Halo Irma. Halo Irma. Ya. Itu si Fadlan hadir ya? Dia udah masuk tadi? Apa ya? Udah. Dia tadi jawab. Oh iyanya? Oke, oke. Baik, terima kasih. Absensinya sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menyajikan materi mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, hormat kami kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Feriansa SPD MPD. Adapun kelompok 4 dianggotakan oleh Evi Junita, Iswatun Hasanah, yaitu saya sendiri, Hetua Naibaho, Hairiyah Nur, dan Vici Klaunadia Sinaga. Namun sebelum masuk pada pemateri, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, masuk pada pemateri yang pertama, yaitu membahas mengenai pengertian hak asasi manusia dan juga sekaligus menyampaikan materi mengenai sejarah hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Iswatun Hasanah. Baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Selain itu, pengertian hak juga disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut Sri Janti. Sri Janti mengungkapkan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro, hak merupakan kuasa untuk meminta atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dari beberapa pengertian para ahli dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, dari beberapa pengertian kewajiban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepantasnya diperoleh sebagai warga negara. Dan juga hal ini sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, karena selain memiliki hak menyatakan pendapat, sudah seharusnya setiap warga negara menjalankan kewajibannya dalam berpendapat dengan baik. Baik, selanjutnya pengertian hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Menurut John Matterson adalah menurutnya, HAM itu adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Selanjutnya, HAM menurut Miriam Budiarjo, HAM itu adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut jika juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Baik, slide selanjutnya, Bang, tentang sejarah. Untuk selanjutnya, materi mengenai sejarah HAM. Asal-usul hak asasi manusia pada tingkat domestik dapat ditelusuri dari konsep hak asasi manusia yang sederhana hingga filsafat stoika atau filsafat gereja di zaman kuno, lewat hukum kodrati. Sedangkan konsep hak asasi manusia yang modern asal-usulnya dapat dijumpai dalam Revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis sekitar abad ke-17 dan 18. Di Indonesia, pada dasarnya HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pada periode 1908 sampai 1950. Perkembangan HAM di Indonesia pada periode ini dikenal dari lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah yang bernama Majalah Goro Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan
dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri. Namun HAM di bidang sipil seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan berpendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo. Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa Undang-Undang RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950, karena kedua undang-undang atau konstitusi itu membuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan konstitusi RIS 1949 dibuat setelah lahirnya Declaration of Human Rights, yang itu merupakan organisasi perlindungan hak asasi manusia seluruh dunia. Lalu periode tahun 1950 sampai 1959. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, sistem kepartaian multipartai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi liberal atau parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pemikiran ataupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu, karena semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan. Dan yang alasan terakhir yaitu wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif. Nah, jadi periode inilah yang dimana HAM itu terangnya seperti itu. Lalu periode yang ketiga yaitu periode tahun 1960. Dalam demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi. Sebelumnya mohon kepada Kak Hongli untuk menutup mikrofonnya. Ya bentar Riswa, biar aku kunci aja dari sini. Oke lah. Baik, dilanjutkan. Pada periode 1959 sampai 1966. Memasuki periode kedua berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1945, yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol atau kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran sebagai suatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Jadi pada periode ini, dia semakin menurun, karena pada periode ini, kekuasaan itu berada pada kekuasaan pemimpinan yang restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Selanjutnya,
periode tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini kan ada pemberontakan G30 SPKI ya. Nah, diikuti dengan situasi chaos, mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan di mana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya, era ini ditandai oleh pemikiran HAM oleh produk Barat. Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universitas. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai presiden. Periode ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan seperti tahap represi atau pembentukan jaringan. Lalu kedua yaitu tahap penyangkalan dan yang ketiga yaitu tahap konsesi taktis dan yang keempat yaitu tahap penentuan. Selanjutnya periode 1998 sampai periode sekarang. Periode ini beberapa hal yang dilakukan demi pemajuan dan perlindungan HAM diantaranya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan penegakan HAM. Maaf sebelumnya. Penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM. Lebih lanjut, strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi negara, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Pada tahap penataan aturan secara konsisten mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ketiga Indonesia yaitu Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang HAM dan disahkannya atau diratifikasikannya sejumlah konvensi HAM internasional. Konvensi HAM yang diratifikasi antara lain Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, Konvensi ILO tahun nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Koppers, lalu Konvensi ILO tahun nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dalam makalah. Baiklah, itu saja materi dari saya mengenai pengertian hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian hak, pengertian kewajiban, dan pengertian hak asasi manusia, serta juga menjelaskan mengenai sejarah HAM di Indonesia dan perkembangannya. Selanjutnya materi mengenai macam-macam HAM akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Hotua Diningrat Naibahu. Kepada Saudara Hotua dipersilahkan. Cek. Baiklah Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan macam-macam dari HAM. Bukan hanya mata kuliah saja yang banyak macamnya, tapi HAM juga banyak macamnya ya teman-teman. Nah mari kita bahas satu persatu macam-macam dari HAM ini. Yang pertama itu adalah hak asasi pribadi yang seperti dikatakan Aprian dan Hasim pada tahun 2022. Yaitu hak asasi pribadi ini adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai pribadi individu dalam hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang mulia. Di mana ini meliputi hak kebebasan untuk bergerak, ya kan, kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah tempat.
Dan kedua adalah hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat seperti yang kita alami sekarang. Kita bebas berpendapat walaupun ada kontradiksinya. Dan kemudian ada hak kebebasan memilih aktif di organisasi atau perkumpulan. Jadi teman-teman ini bebas untuk memilih organisasi maupun perkumpulan yang kita minati. Dan kemudian hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demikianlah yang diliputi oleh hak asasi pribadi. Dan kemudian yang kedua itu adalah hak asasi politik, teman-teman. Jadi hak asasi politik ini atau bahasa kerennya political right, yaitu hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi. Hak ini malahan memberikan perlindungan agar setiap orang dijauhkan dari sasaran penyiksaan atau timbulnya hak sipil atau politik yang sebagian didasari dari keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator. Di mana hak asasi politik ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih. Jadi teman-teman bebas untuk memilih ataupun dipilih. Dan kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan dan membuat atau mendirikan partai, parpol politik, organisasi dan lainnya. Jadi kita bebas, kita berhak untuk mendirikan suatu organisasi. Dan kemudian itu adalah hak yang membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Jadi kita bebas untuk memberikan saran ke pemerintah, begitu kira-kira. Dan kemudian kita akan bahas hak asasi hukum. Di mana teman-teman hak asasi hukum ini bahasa kerennya itu legal equality right, yaitu untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi hak ini meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak menjadi pegawai negeri atau PNS, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Dan kemudian teman-teman kita akan membahas hak asasi ekonomi, di mana hak asasi ekonomi ini bahasa kerennya itu yaitu property rights, di mana hak asasi ini ada di bidang ekonomi, namanya juga hak asasi ekonomi ya kan teman-teman. Hak asasi ekonomi ini berkaitan dengan aktivitas perekonomian seperti perekonomian, perburuan, atau hak memperoleh pekerjaan dan perolehan upah dan ikut serta dalam serikat buruh. Jadi teman-teman kita punya hak untuk bekerja dan memperoleh upah. Hak ini meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, di mana kita berhak untuk melakukan transaksi, dan kemudian hak kebebasan mengadakan perjanjian dan kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa atau utang piutang dan lainnya, dan meliputi juga pada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Jadi kita sebagai warga negara itu kita berhak untuk memiliki sesuatu baik barang, jasa ataupun yang lainnya. Dan kemudian teman-teman kita akan bahas hak asasi peradilan. Di mana hak asasi peradilan ini dengan nama kerennya procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan perangkat-perangkat hukum serta unggang-unggang yang berlaku. Di mana hak ini meliputi hak mendapatkan pembelaan di depan pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan maupun penyelidikan di mata hukum. Dan kemudian teman-teman macam HAM yang terakhir yang kita bahas adalah hak asasi sosial budaya, di mana hak asasi sosial budaya ini dengan nama lain social cultural right, yaitu hak asasi di bidang sosial yang berkaitan dengan atas hak dan jaminan sosial, atas perumahan dan hak atas pendidikan. Nah, teman-teman, hak asasi sosial budaya ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang hak sosial kebudayaan yang menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk diambil bagian dan kehidupan budaya, menikmati hasil kemajuan ilmu dan aplikasinya, serta mendapatkan keuntungan dari pelindungan atas kepentingan moral dan material dari produk-produk keilmuan, kesusastraan, kesenian, dan merupakan hasil karyanya. Nah teman-teman, hak asasi sosial budaya ini meliputi beberapa hal, seperti hak asasi yang lain, yang mana meliputi hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan,
mendapatkan pengajaran. Kita berhak untuk menentukan dan memilih di mana kita akan mendapatkan pengajaran. Dan kemudian hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kita berhak untuk mengembangkan bakat dan minat kita tanpa paksaan atau tanpa iming-iming yang lain. Dan yang terakhir itu hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita selaku makhluk sosial dan warga negara Indonesia yang budiman, kita berhak mendapatkan satu pekerjaan yang layak, yang bisa kita jalani dengan baik, yang di mana kita memperoleh upah dari pekerjaan itu. Demikian teman-teman dari macam-macam HAM yang kita bahas, dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Ketua yang telah menyampaikan materi mengenai macam-macam HAM. Selanjutnya materi tentang HAM dalam perundang-undangan akan disampaikan oleh teman kami, Vici Kaunadia. Kepada Vici dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang HAM dalam perundang-undangan nasional. Undang-Undang 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus tahun 2000. Nah, HAM itu kemudian terbagi ke dalam yang pertama, yaitu ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, yang dimana menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Slide berikutnya, Bang. Nah, yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Di samping itu, undang-undang ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemanduan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini juga diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian materi dari saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vici yang telah menyampaikan materi mengenai HAM dalam perundang-undangan. Selanjutnya, materi mengenai perlindungan anak dalam perspektif HAM akan disampaikan oleh teman kami, Evi Junita. Kepada Evi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perlindungan anak dalam perspektif HAM. Pertama, hakikat perlindungan anak. Dalam Said 2018, halaman 145, hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian.
di mana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang dimaksud adalah pertama, perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum perdata. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, perlindungan dalam bidang kesehatan, dan perlindungan dalam bidang pendidikan. Dalam media advokasi dan pencegahan dan penegakan hak-hak anak tahun 1998 halaman 3, perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental, dan sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita tahun 2004 dalam Salim halaman 146 yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Jadi, berdasarkan berbagai definisi perlindungan anak di atas, maka dapat kelompok kami simpulkan bahwa perlindungan anak dapat diartikan sebagai perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, segala bentuk penyalahgunaan dan operasi lainnya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua anak tidak dilanggar. Perlindungan anak melengkapi hak-hak lain untuk memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Perlindungan adalah untuk menjamin keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kedua, hak-hak anak. Konferensi Hak Anak atau KHA berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara, pihak yang meratifikasi KHA. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu pertama, hak terhadap kelangsungan hidup atau survival rights, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup atau the rights of life. Kedua, hak terhadap perlindungan atau protection rights, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi. Ketiga, hak untuk tumbuh kembang atau development rights, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak. Keempat, hak anak berpartisipasi atau participation right, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyelamatkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Selanjutnya yang ketiga, usaha-usaha perlindungan anak. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. Pasal 21. Pasal 22. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23.
Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pasal 24, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26, pertama, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kedua, dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Evi yang telah menjelaskan mengenai perlindungan anak dalam perspektif HAM. Selanjutnya, materi mengenai pelanggaran dan pengadilan HAM akan disampaikan oleh teman kami, Khairiyah Nur. Kepada Khairiyah Nur, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang baiklah, saya akan membawakan materi tentang pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang-orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain, tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM di Indonesia mencapai kemajuan ketika tanggal 6 November tahun 2000 disahkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November tahun 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM dan HOK yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Yang kedua ada pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah pengadilan HAM sering dipertimbangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang ada hakikatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum secara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan, di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim, di mana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini, komposisi hakim ada 5 orang dan mewajibkan 3 orang, diantaranya adalah hakim ad hoc.
Pengadilan HAM di Indonesia adalah bahan materi yang disampaikan oleh Zainal Abidin pada kursus HAM untuk pengacara yang dilaksanakan oleh LSAM pada tahun 2007. Nah, ada dua jenis pelanggaran HAM yang ini pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan seperti pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, hingga menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Sementara pelanggaran HAM berat yaitu seperti pembunuhan, perbudakan, penganiayaan, hingga cacat atau apartheid dan genosida. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang adalah sebagai berikut, yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi. Tragedi ini berawal pada tahun 1998, yaitu ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan menuntut kestabilan ekonomi di hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Yang paling besar adalah Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan merebak pada 13 sampai 15 Mei 1998. Terjadinya tindak anarkis berupa penjarahan atau perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 1998. Terulang kembali kerusuhan ini di Jakarta dikenal sebagai tragedi Semanggi. 1. Terjadinya demonstrasi mahasiswa besar-besaran menolak sidang istimewa MPR. Peristiwa ini setidaknya menewaskan beberapa orang, baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Rentetan peristiwa 1998 ini merupakan suatu di antara kasus kekerasan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, sedangkan untuk contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar sendiri seperti contohnya guru yang melecehkan anak muridnya, baru-baru ini kita dengar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairianur yang telah memberikan pemaparannya mengenai pelanggaran dan pengadilan HAM. Nah, di sini ada quote bagus nih. Menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak lain adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Memperjuangkan hak asasi manusia berarti memperjuangkan hidup dan kehidupan umat manusia beserta nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, jadi kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain hak, kita juga punya kewajiban. Ingat. Jadi ya, kita juga harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu agar kita mendapatkan hak-hak kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan menerima 5 pertanyaan sekaligus aja mempersingkat waktunya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Open mic. Bertanya, Kak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya. Namun sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak, dengan jelas. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Triwulandari, izin bertanya, apakah hukuman mati yang dijalankan oleh berbagai negara termasuk pelanggaran HAM, dan apakah alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Triwulandari yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, kepada Kak Triwulandari diperbolehkan ya Kak menuliskan kembali pertanyaannya pada kolom chat kita.
teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya kembali? Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, tadi kita ada belajar tentang hak asasi manusia. Nah, saya mau bertanya, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari hak asasi manusia? Iken? Baik, terima kasih Bang Prengki atas pertanyaannya. Selanjutnya, dipersilakan kembali kepada teman-teman yang lain. Kepada Juwita, kepada Izin Herlina. bertanya, Ya, dipersilahkan semuanya. Siapa dulu tadi ya? Penti dipersilakan. Kak Juwita, coba. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fenty Esther Magdalena Hutapea, izin bertanya. Menurut kelompok, program apa yang cocok untuk menggalakkan HAM di sekolah dasar? Dan bagaimana cara kerja program tersebut untuk mengatasi penyimpangan HAM di sekolah dasar? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Fenty yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Herlina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan. Perkenalkan saya Herlina, izin bertanya. Bagaimana contoh pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat sekolah dasar? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali Kak Herlina yang telah memberikan pertanyaannya. Siapa lagi tadi Kak Juwita, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Juwita, izin bertanya. Tadi kan kelompok penyaji ada memaparkan mengenai masalah-masalah HAM. Nah, dalam materi permasalahan ini, HAM ini telah diajarkan di sekolah dasar. Nah, menurut Winata Putra pada tahun 2008, ada 9 model yang dapat digunakan guru dalam mengajarkan materi pelanggaran HAM ini. Jadi, yang menjadi pertanyaan saya, di antara 9 model yang ada, yang telah dikemukakan oleh Winata, ada model apakah yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan pengetahuan siswa seputar permasalahan HAM, dan bagaimana cara guru dalam menerapkannya di sekolah dasar, khususnya untuk kelas rendah? Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Juwita yang telah memberikan pertanyaannya. Langsung saja kita jawab ya teman-teman kepada pertanyaan Kak Triwandari. Oh ya, sebelumnya kepada teman-teman yang lain yang sudah bertanya, silakan menuliskan kembali pertanyaannya pada kolom chat kita ya. Untuk yang pertama dari pertanyaan Triwandari, saya izin menjawabnya. Nah, tadi pertanyaan Kak Triwandari ialah, apakah hukuman mati yang dijalankan oleh berbagai negara termasuk pelanggaran HAM, dan apakah alasannya? Nah, jadi iya, hukuman mati itu yang dijalankan oleh berbagai negara termasuk dalam pelanggaran HAM. Alasannya ialah karena hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Dengan adanya hukuman mati sebagai sanksi pidana yang diterapkan beberapa negara saat ini, maka terpidana tercabut hak hidupnya, yang mana hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, dalam jurnal Pamulang Law Review dijelaskan bahwa hukuman mati bahkan juga tidak tepat diterapkan pada kejahatan luar biasa, karena dalam alasan apapun, hak untuk hidup tidak dapat dikurangi.
Pidana seumur hidup lebih tepat diterapkan kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan kejahatan luar biasa karena terpidana masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan melakukan upaya hukum. Dan juga menurut riset yang dilakukan para ahli, bahwa tidak ada signifikansi efek jera terhadap tindak pidana yang terjadi di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Nah, lalu timbul pertanyaan baru di sini. Mengapa hukuman mati masih diberlakukan? Begitu kan? Nah, bahkan di Indonesia sendiri pun masih ada perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini menjadi suatu pro kontra yang terjadi antara banyaknya politikus-politikus yang mempertahankan hukuman ini dengan orang-orang yang menganggap bahwa hukuman mati itu tidak sejalan dengan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Pamulang Law Review, bahwa pidana mati selalu menjadi pro dan kontra sejak dahulu hingga saat ini. Setuju dengan hukuman mati, Wakil Ketua Mahkamah Agung Santoso Pujo Subroto menegaskan bahwa pidana mati adalah senjata pamungkas atau akhir dari keadilan. Sedangkan pihak yang tidak setuju, Siti Musdah Mulia, dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dosen pascasarjana tersebut berpendapat bahwa hukuman mati harus disingkirkan dalam hukum positif Indonesia. Jadi intinya ya benar, hukuman mati itu termasuk pada pelanggaran HAM. Seperti itu, Kak. Terima kasih, itulah jawaban dari kelompok kami. Kepada Kak Triwulandari, dimohonkan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Iswatun Hasana. Maka dapat saya simpulkan bahwa hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM karena manusia itu mempunyai hak untuk hidup. Maka dengan adanya hukuman mati, maka hak untuk hidupnya itu akan tercabut. Baik, terima kasih jawabannya dapat saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Berhubung waktunya tinggal sebentar lagi, kita lanjut saja untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Franky Pahutar, oleh teman kami Evi Junita. Kepada Evi Junita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Vijunita akan menjawab pertanyaan dari Bang Franky Sipahutar, di mana pertanyaannya, apa yang menjadi sifat-sifat dari hak asasi manusia? Dikutip dari artikel Kompasiana yang berjudul Sifat, Jenis, Undang-Undang, dan Peradilan Hak Asasi Manusia, kami temukan bahwa sifat-sifat hak asasi manusia meliputi: pertama, hak asasi manusia tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Kedua, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Terakhir, hak asasi manusia sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Berdasarkan sifat tersebut, maka kelompok kami simpulkan bahwa sifat-sifat HAM itu diantaranya menyeluruh, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidak dapat dilepaskan oleh siapapun dan dari siapapun, dan bersifat seimbang antara hak asasi manusia individu maupun hak asasi manusia kolektif. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Evi Junita dari kelompok kami yang telah menjawab pertanyaan dari Bang Franky Sipahutar. Kepada Bang Franky Sipahutar, dipersilahkan memberikan tanggapannya, Bang. Oke, baik, terima kasih kepada moderator dan juga ke Evi ya, jawabannya dapat saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bang, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Kak siapa tadi ya, Fenty, kepada teman kami Hairiah Nur, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ini moderator. Iya, apa Bang? Kepada teman kami Hairiah, apakah ada di dalam room? Ada, Kak. Baik, dipersilakan kepada
Khairia untuk menjawab pertanyaan teman kita, Fenty Esther. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya itu menurut kelompok program apa yang cocok untuk menggalakkan HAM di sekolah dasar dan bagaimana cara kerja program tersebut untuk mengatasi penyimpangan HAM di sekolah dasar. Baiklah, menurut kelompok kami, di pendidikan SD pada dasarnya program yang dilakukan ialah program HAM yang bersifat preventif atau pencegahan. Adapun program-program yang dapat menggalakkan HAM sebagai upaya preventif penyimpangan HAM di sekolah dasar ialah yang pertama, membuat peraturan sekolah yang mewajibkan seluruh warga sekolah menaatinya. Cara kerja program ini dijalankan bukan hanya siswa tetapi juga para pendidik di sekolah, sebab siswa juga mengamati perilaku guru di sekolah yang kemudian akan ditirunya. Yang kedua adalah menjalankan seluruh hak dan kewajiban yang ada dengan baik. Cara program ini juga dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah seperti berangkat tepat waktu, tidak mencontek ketika ulangan, mengerjakan pekerjaan rumah, menghormati seluruh warga sekolah tanpa pandang bulu, bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama alias tidak mendiskriminasi orang lain dan sebagainya. Yang ketiga ada memberikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan pemahaman hak-hak dan kewajiban